Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kita ingin mempresentasikan biografi Ki Hajar Dewantara dan I Gusti Ketut Jelantik. Perkenalkan, di sebelah saya ada nama. Nama saya Sita. Nama saya Siti Masdo. Nama saya Nahria. Nama saya Siti Rahmadia. Nama saya Umar Yasmin. Pertama-tama kami akan membacakan biografi I Gusti Ketut Jelantik yang dibuka oleh Nurdin. Gusti Ketut Jelantik lahir pada tahun 1800 Tukadumangga, Buleleng. Beliau meninggal 1849 Jagaraga, Buleleng. Ayah dari Gusti Jelantik I Gusti Ketut Banjar, Ibu I Gusti Biang Kompiang Keramas. Pasangan dari I Gusti Ayu Made, Giria I Gusti Ayu Kompiang Gusti Biang Made Saji Jero Sekar. Beliau mempunyai 3 anak, I Gusti Ayu Jelantik, I Gusti Ayu Made Sasih, I Gusti Bagus Weda Tarka. Peran I Gusti Ketut Jelantik dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. I Gusti Ketut Jelantik lahir pada tahun 1800 di Tukadmuga, Buleleng. Beliau adalah Perdana Menteri di Kepulauan Buleleng, yaitu Pulau Bali. Saat itu, Belanda berupaya ingin menguasai seluruh wilayah Indonesia karena sumber daya yang alam yang kaya dan mencegah negara-negara Eropa untuk menjadi pesaingnya. Sebagai alasan penyerangan terhadap Bali, Belanda menggunakan praktik tawon kurang, yaitu adat di mana kapal yang karam di Bali menjadi hak raja setempat. Pada tahun 1846, Ketut Jelantik melawan pasukan Belanda yang ingin menyerang di Kepulauan Bali. Saat itu pertempuran pun terjadi. Belanda gagal mengalahkan pasukan Bali. Perlawanannya berakhir saat I Gusti Ketut Jelantik tewas di tangan Belanda pada tahun 1849. Atas jasanya melawan Belanda, I Gusti Jelantik diberikan penghargaan oleh pemerintah Indonesia dengan gelar Pahlawan Nasional menurut SK Presiden RI nomor 077 tahun 1993 oleh Soeharto. Dengan demikian, perjuangan pahlawan nasional I Gusti Jelantik terjadi karena Belanda menolak hukum hak tawon karang pada tahun 1946. Ketut Jelantik melawan pasukan Belanda yang menyerang di Banten, Jagaraga. Pada pertempuran ini, Belanda gagal mengalahkan pasukan Bali. Pertempuran berakhir setelah serangan Belanda pada tahun 1949 yang dibantu oleh tembakan meriam dari kapal Belanda menewaskan I Gusti Jelantik sehingga peperangan berakhir. Selanjutnya ada biografi Ki Hajar Dewantara yang dibuka oleh Nahria. Cynthia, maaf. Nama lengkap Raden Mas Soehardi Soeharjaningrat. Nama panggilan Ki Hajar Dewantara. Tempat tanggal lahir Yogyakarta 2 Mei 1889. Wafat 26 April 1959. Meninggal dunia di usia 69 tahun. Orang tua. Nama dari pasangan Pangeran Soeharjaningrat dan juga Raden Ayu Sandia. Saudara Soeharjo Pranoto, istri Nyi Sukartina,
pada tanggal 3 Juli 1952 di Yogyakarta. Pada masa saat itu pemerintah kolonial Belanda mendirikan sekolah dengan sistem pendidikan barat seperti Istanbul. Alasan yang melatar belakangi Ki Hajar Dewantara untuk mendirikan Taman Siswa adalah sistem pendidikan kolonial dianggap melemahkan semangat juang bangsa Indonesia. Putra-putri Indonesia yang bersekolah di sekolah bentukan Belanda dididik sesuai dengan kepentingan penjajah. Para lulusan sekolah bentukan pemerintah kolonial Belanda akan diarahkan menjadi pegawai di bawah kolonialisme Belanda. Konten pelajaran yang diberikan dalam sistem pendidikan kolonial itu, misalnya bacaan pelajaran merupakan sistematis pemerintahan kolonial agar generasi Indonesia merendahkan martabat bangsanya sendiri, sehingga melemahkan semangat juang bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajah. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.